Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kerajinan serat yang bagian pertama. Ini untuk kelas 7 semester Gasal. Nah, Indonesia memiliki keanekaragaman spesies makhluk hidup, hayati, dan ekosistem yang ada di daratan dan lautan yang melimpah. Indonesia sendiri dinyatakan sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Biodiversitas ini artinya adalah keanekaragaman. Kekayaan alam Indonesia yang menghasilkan banyak bahan alam dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Salah satunya yaitu sebagai kerajinan serat. Nah, ini adalah beberapa contoh kerajinan serat yang sudah diproduksi oleh Indonesia. Nah, kerajinan serat yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian serat alam, yang kedua yaitu jenis bahan serat, dan yang ketiga yaitu karakteristik bahan serat. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu pengertian serat alam. Nah, bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, menurut KBBI sendiri atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang. Kemudian kita masuk ke jenis bahan serat. Bahan serat alam merupakan bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Nah, bahan serat ini kita bagi menjadi serat tumbuhan, serat hewan, dan mineral. Namun, yang akan kita pelajari di kelas 7 ini hanya menyangkut serat tumbuhan, dan serat hewan. Sedangkan mineral itu akan kita pelajari di kelas 9 nanti. Nah, serat tumbuhan sendiri kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu serat dari biji, yang kedua serat dari batang, yang ketiga serat dari daun, dan yang keempat serat dari buah. Nah, serat dari biji sendiri, contohnya yaitu biji dari pohon kapas dan kapuk. Nah, saat ini, kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil karena peminat kapas dan kapuk sudah berkurang. Kapas lebih banyak dipergunakan orang sebagai bahan kosmetik. Ini adalah contoh dari pohon kapas dan kapuk. Selanjutnya, serat dari batang. Contohnya yaitu batang pohon anggrek, melinjo atau ganemon, mahkota dewa, beringin, yonkori, flax, jute, rosella, hennep, rami, urena, kenaf, dan sun. Jenis batang yang digunakan dapat berupa batang yang berkambium atau tidak berkambium. Ini adalah contoh dari pohon beringin dan pohon mahkota dewa. Kemudian serat dari daun. Contohnya yaitu serat daun mendong atau Purunticus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. Kemudian serat dari buah, contohnya yaitu kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Semua jenis sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu dapat dimanfaatkan. Namun yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan yang panjang. Selanjutnya kita masuk ke serat hewan. Untuk serat hewan ini kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu serat dari stapel dan serat dari filamen.
Untuk serat dari stapel, yaitu contohnya domba, alpaka, unta, kasmer, mohair, kelinci, dan vicuna. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Kemudian serat dari filamen, yaitu contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang bisa digunakan untuk membuat kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat kemudian dipintal menjadi benang. Nah, filamen sendiri merupakan serat yang berbentuk jaringan. Kemudian kita masuk ke karakteristik bahan serat. Nah, untuk kapas atau selulosa, bahan ini terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Kemudian sutra. Nah, sutra ini memiliki karakteristik berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serat cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Kemudian wool. Wool ini memiliki karakteristik agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalannya tinggi, elastisitasnya juga tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, juga tahan terhadap jamur dan bakteri. Nah, sekian pembelajaran kerajinan serat bagian pertama pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian bisa melihat materi kerajinan serat bagian kedua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.